Halo teman-teman, kembali lagi di Suprayonosi. Hari ini kita akan bahas mengenai literasi bahasa Indonesia 1 ya untuk persiapan UM Undip 2026. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja pembahasannya. Dimulai dari nomor 1 ya. Silakan kalian persiapkan konsentrasi kalian. Nah, kemudian bolehlah dengan cemilan-cemilan dan sebagainya agar dalam pembahasan kali ini tidak terlalu membosankan buat kalian karena ditemani oleh cemilan-cemilan yang kalian sukai begitu. Baik, kita langsung saja ke nomor 1. Apa yang menjadikan teknologi nanosilver lebih baik daripada insektisida organofosfat? Oke. Jadi ini membandingkan teknologi nanosilver dengan insektisida. Nah ini ya, oke. Jadi fokusnya di situ. Nah itu kalau yang saya lihat ada di bagian ini ada di paragraf yang kedua ya pembahasannya. Nah di sini adalah menggunakan teknologi nanosilver. Oke, kita salah. Nanosilver ini. Nah ini nanosilver itu adalah salah satu produk nanoteknologi yang dapat mengatasi pertumbuhan larva atau pipa dari Anopheles ya. Jadi ini salah satu produk juga ya untuk pembasmi atau membatasi pertumbuhan larva dari pipa Anopheles. Oke, nah kemudian di kalimat yang ketiga ini di sini ya, mulai disebutkan nanosilver ini pada konsentrasi 1 mg per liter memiliki kemampuan 100% di sini ya, 100% hewan uji. Bahan ujinya itu nyamuk Anopheles ya. Kemudian dari konsentrasi yang sama, oke ini perbandingannya ya. Ada karbamat hanya 80%. Kemudian satu lagi itu pengujian dengan organofosfat. Dia lebih rendah yakni hanya 40%. Jadi ada 3 pengujian ya. Ada 3 perbandingan juga. Nah, yang ditanyakan itu perbandingan antara nanosilver itu kenapa dia lebih baik daripada organofosfatnya. Oke, kita samakan dengan kondisi yang ada di paragraf yang kedua ini ya. Disesuaikan dengan opsinya. Yang pertama meningkatkan resistensi nyamuk terhadap penggunaan organofosfat tidak ya. Karena organofosfat itu tidak lebih baik daripada ini nanosilver. Kemudian tidak berdampak buruk bagi kesehatan itu juga tidak ada ya di sini. Kemudian penggunaan dalam konsentrasi yang sama, oke di sini ya pada konsentrasi yang sama mampu membunuh nyamuk Anopheles lebih banyak. Nah ini ya, oke. Di nanosilver ini bisa membunuh 100% hewan uji ya. Sedangkan organofosfat hanya 40%. Nah ini sudah sesuai, tapi kita lihat untuk opsi D dan E-nya ya. Mampu membunuh 100% hewan di sekitar area itu juga ini ya tidak sesuai karena ini hanya hewan ujinya hanya ini nyamuk Anopheles, bukan semua hewan begitu. Kemudian tidak mampu membunuh semua spesies nyamuk Anopheles ya. Ini juga tidak sesuai karena ini semuanya ya. 100% itu berarti semuanya. Jadi jawaban yang paling sesuai mengapa nanosilver itu lebih baik daripada insektisida organofosfat itu karena penggunaan dalam konsentrasi yang sama mampu membunuh nyamuk Anopheles lebih banyak. Itu ya. Kemudian nomor 2. Untuk nomor 2, bagaimana cara agar calon-calon atlet pada masa depan terhindar dari sifat egois ya. Oke. Kita coba cari di teksnya ya, karena ini ada teksnya. Jadi untuk soal-soal literasi itu memang banyak teks ya. Kemudian
dari kitanya memang harus sering-sering membaca ya, karena dengan terbiasa membaca kita mempermudah diri kita gitu untuk menangkap poin-poin yang ada dalam suatu teks itu ya. Oke. Bagaimana cara agar calon atlet pada masa depan terhindar dari sifat egois? Oke, setelah saya baca sepintas ya. Setelah saya baca sepintas, nah ini ada di kalimat keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya. Nah, dimulai dari ini, dari program pelatihan ya, karena memang fokusnya itu tentang program pelatihan itu sendiri ya. Ini mulai dari sini ya. Program pelatihan tanpa tuntutan dan pengembangan diri akan membuat anak lebih memiliki motivasi dalam berolahraga dan berjiwa psikososial yang lebih baik. Nah, sebaliknya, program pelatihan dan tuntutan bagi anak-anak untuk selalu menangi kompetisi dalam berolahraga dapat memicu keegoisan. Jadi karena kalau misalnya dituntut, ya anak-anak itu akan memunculkan atau memicu keegoisan bagi anak-anak ketika mereka beranjak dewasa. Sedangkan ketika tidak ada tuntutan, ya, biasa saja begitu dalam pengembangannya. Nah, ini akan membuat anak-anak lebih memiliki motivasi dalam berolahraga dan memiliki jiwa psikososial ya. Nah, ini kondisinya. Oke, jadi di pertanyaan kedua itu yang ditanyakan itu adalah bagaimana cara begitu. Bisa juga menanyakan kondisinya. Oke, kita sesuaikan dengan keadaan di kalimat ini ya. Yang pertama, opsi A, mulai mengetes kemampuan olahraga mereka sebelum, ini juga bukan ya. Ini kondisinya tidak sesuai dengan yang ada di teks. Tidak sesuai dengan pertanyaan ya. Kalau di teks itu ada di sini ya. Ini kriterianya. Kalau yang ditanyakan ini tentang kondisi anak-anak agar calon atlet itu terhindar dari sifat egois. Kemudian yang opsi B, memastikan porsi latihan tidak, ini juga bukan ya. Ini bukan, jadikan kondisi begitu atau menjadikan alasan. Kemudian mengajarkan cara menang kompetisi, ini juga bukan. Menghindari cara-cara menekan atau menuntut. Nah ini ya, ini. Jadi kondisi yang ada di sini itu sebetulnya memang untuk menghindari cara-cara menekan atau menuntut ya, karena kalau kita menuntut sesuatu terlalu menuntut nanti memicu keegoisan pada saat mereka dewasa. Tapi kalau misal diberikan peluangan, kemudian tanpa tuntutan dan sebagainya, justru akan memiliki motivasi dalam berolahraga dan memiliki jiwa psikososial. Nah ini sudah tepat ya di opsi D. Kita langsung saja ya. Oke. Ini sesuaikan dengan teksnya ya. Kemudian untuk nomor 3, bagaimana manusia dapat bernafas di planet? Oke, di planet Mars. Oke, kita baca sepintas. Bagaimana manusia dapat bernafas di planet Mars? Nah ini, kandungan CO2 kurang dari 1% di atmosfer bumi. Berbeda dengan di Mars, kandungannya mencapai 96% dari keseluruhan udara. Wah, ternyata isinya CO2 semua ya. Sementara itu di Mars hampir tidak memiliki oksigen. Nah ini, sedangkan manusia itu membutuhkan oksigen, tapi secara 96% di Mars itu kandungannya mencapai 96% itu adalah kandungan CO2 ya. Jadi hanya hampir tidak memiliki. Nah ini. Kemudian di kalimat selanjutnya itu dijelaskan ya. Nih, hanya dari 1/10% dari udara terdapat Mars sehingga hampir tidak cukup untuk manusia bertahan hidup. Ini kemudian dilanjutkan lagi, apabila manusia mencoba bernapas ini di permukaan Mars tanpa peralatan lengkap yang mampu memasok O2 oksigen ya, manusia akan mati dalam sekali. Oke.
Dari kalimat ini berarti kalau misalnya manusia ingin pergi ke Mars, ya, ia harus dilengkapi dengan pasokan O2 ya. Jadi tidak serta-merta datang dengan bawa diri begitu, harus dengan pasokan oksigen ya, oksigen yang lengkap. Nah itu, jadi itu yang menjadi dasar kalau ingin pergi ke Mars dan bisa bernafas dengan baik, maka harus membawa pasokan O2 dengan lengkap. Coba kita sesuaikan dengan opsinya ya. Bagaimana manusia dapat bernapas di planet Mars? Mengenakan alat bantu untuk bertahan hidup dalam lingkungan ekstrim. Ini tidak sesuai ya. Mengenakan helm dapat membatasi, ini juga tidak sesuai dengan bacaan yang ada di sini. Kemudian mengenakan pakaian hadap melindungi, ini juga bukan. Mengenakan peralatan yang mampu memasak, nah ini ya. Mengenakan peralatan yang mampu memasak O2, ini ya ada di sini alasannya. Permukaan di Mars tanpa peralatan lengkap yang mampu memasak O2. Jadi, nah kalau misalnya ada manusia yang betul-betul ke sana, jadi harus dipersiapkan ya, peralatan-peralatan yang mampu oksigen begitu. Jadi tidak serta-merta membawa diri saja gitu ya. Kalau ini mengenakan peralatan minumnya, dan ini juga tidak sesuai yang ada di teks. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah opsi D. Kemudian untuk nomor 4, berdasarkan bacaan, tujuan awal pembentukan gerakan non-blok tahun 1961. Nah ini ya, ini nih, udah kelihatan. Kita langsung ke tahunnya saja ya. Langsung ke tahunnya biar nggak terlalu membuang waktu ya. Relevansi gerakan non-blok tetap terjaga hingga kini. Gerakan non-blok yang dibentuk pada tahun 1961 pada awalnya ini sudah ada. Pada awalnya bertujuan untuk meredakan ketegangan antara antara adanya persaingan ideologi ya, ideologi antara kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat beserta sekutunya dengan blok komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Ya, jadi sebetulnya ini tujuan utamanya, tujuan utama awal itu meredakan ketegangan antara ini persaingan ideologi kapitalis dan komunis. Ya. Kapitalis dipimpin oleh Amerika, kemudian komunis dipimpin oleh Uni Soviet. Kemudian karena tantangan global yang dihadapi negara-negara berkembang. Nah, kemudian tantangan global yang dihadapi negara-negara berkembang. Masalah seperti kesenjangan sosial, krisis energi, kemudian konflik antar negara, serta kestabilan sosial dan politik tetap menjadi isu utama yang mempengaruhi banyak negara di dunia. Nah, ini. Jadi kesenjangan dan sebagainya itu kayak ya ini ya, yang memunculkan konflik ya, energi, konflik. Jadi poinnya sudah dapat ya ini di sini. Tujuan utamanya itu atau tujuan awalnya itu adalah untuk ini ya, meredakan persaingan ideologi kapitalis dan komunis. Coba kita cocokkan dengan opsinya ya. Menyatukan negara-negara Asia Afrika, untuk ini tidak ya, tidak ada di tujuan awalnya. Kemudian mengurangi tensi persaingan, nah ini ya, mengurangi atau meredakan ketegangan dengan mengurangi tensi itu sama ya. Persaingan ideologi dan mempromosikan perdamaian, betul ya, ini ya, sesuai ideologi kapitalis dan komunis, kemudian mempromosikan perdamaian ya, karena di sini banyak gejolak ya, kesenjangan ekonomi, krisis energi, konflik antar negara, serta kestabilan sosial dan politik. Tapi kita lihat yang ini, menyatukan negara bukan ya, karena bukan menyatukan tapi meredakan ya antara kapitalis dan komunis. Nah ini sosialis kurang tepat ya. Menyatukan negara-negara Asia Afrika yang memiliki ideologi sama, itu juga bukan. Meredakan ketegangan internasional karena persaingan antar negara maju dan berkembang ya. Karena yang berkonflik itu ya negara-negara yang maju ya, terutama dari segi kemiliterannya. Jadi ini juga salah. Jadi opsi yang paling tepat itu ada di opsi D, untuk nomor 4. Kemudian untuk nomor 5, meskipun tantangan global sudah berubah, organisasi gerakan non-blok dinilai masih relevan saat ini karena, nah ini untuk nomor 5,
Ini biasanya karena ini untuk paragraf pertama itu membahas mengenai tujuan awal ya. Kemudian bisa jadi nanti di paragraf yang kedua membahas tentang ini ya, biasanya. Tapi coba kita lihat. Sebagai gerakan yang mewakili lebih dari 60% anggota PBB, gerakan non-blok memiliki posisi strategis dalam menentukan kebijakan global. Forum ini memberi suara bagi negara-negara berkembang yang senang ini ya. Nah, ini masih relevan sekali karena memang terutama di anggota gerakan non-blok itu banyaknya negara-negara yang masih berkembang, khususnya di Indonesia sendiri ya. Ini masih berkembang. Nah, banyak juga negara-negara berkembang yang seringkali terpinggirkan begitu ya. Hanya dieksploitasi bahkan ya, lebih parahnya itu. Memang kondisinya seperti itu ya. Kemudian apalagi dalam proses pengambilan keputusan internasional ya. Jadi keputusan mutlak itu yang ada di negara-negara adidaya seperti Amerika, Rusia, dan kawan-kawannya begitu ya. Sedangkan untuk negara-negara berkembang ketika dalam pengambilan keputusan internasional di bidang PBB misalnya itu ya kerap kali hanya sekedar menjadi anggota saja begitu. Karena masukan kemudian keputusannya tetap ada di negara-negara superpower begitu. Misalnya negara berkembang ya kerap kali terpinggirkan ya. Nah ini ya, jadi ini juga bisa dijadikan sebagai alasan ya kenapa masih relevan ya. Tapi kita coba lihat di paragraf selanjutnya. Namun untuk mempertahankan relevansinya, gerakan non-blok harus beradaptasi dengan dinamika global yang berubah. Isu-isu baru seperti terorisme, dampak globalisasi, dan kemajuan teknologi memerlukan pembaruan kebijakan dan pendekatan yang lebih inovatif. Gerakan non-blok harus terus berkembang, berkapasitasnya, dan berperan aktif dalam mencari solusi atas permasalahan dunia yang semakin kompleks. Oke, kita sesuaikan dulu ya. Nah, kalau saya sih menemukan di poinnya di sini ya. Barangkali nanti di sini di opsinya tidak ada, tapi yang ada di sini ya boleh kita ambil ya. Yang penting sesuaikan dengan teksnya. Anggota mayoritas dari negara-negara Afrika dan Amerika ini nggak sesuai ya. Karena ini nggak ada kaitannya dengan ini ya. Pembentukan gerakan non-blok di masa kini. Gerakan non-blok berperan aktif memperjuangkan isu-isu negara berkembang yang sering. Nah ini ya, ini ada di paragraf yang kedua ini. Saya tandain ini ada di opsi B. Tapi kita lihat opsi yang lainnya. Mayoritas anggotanya aktif meredakan ketegangan dunia akibat perang ini enggak ya. Jadi tidak semuanya. Bahkan ya ini diabaikan begitu ya. Meskipun banyak 60% mayoritas, tapi ya ini ya terpinggirkan begitu atau diabaikan. Kemudian gerakan non-blok didukung penuh oleh mayoritas anggotanya yang berasal dari negara-negara Asia. Tidak semuanya negara-negara Asia ya, ada dari Afrika juga. Kemudian ini ya, gerakan non-blok mampu menyelesaikan semua tantangan global dengan dukungan penuh PBB. Tidak, ini ya tidak semuanya ya. Bahkan ya itu hanya sebagai pelengkap saja. Kalau konteksnya di sini opsi B lebih tepat ya. Karena sesuai dengan kondisi saat ini begitu. Kenapa GNB itu dinilai masih relevan saat ini? Karena emang GNB itu berperan aktif memperjuangkan isu-isu negara berkembang yang sering diabaikan. Ini ada di sini ya. Terutama dalam pemanggilan ke putusan. Kemudian untuk nomor 6, lewat. Oke. Kemudian untuk nomor 7, menurut bacaan yang paling dicari oleh para pengunjung di pasar tradisional adalah baik, untuk nomor 7 yang dicari adalah umumnya yang paling dicari. Oke. Para pengunjung pasar tradisional. Biasanya kalau ini ya, secara umum sesuatu yang paling dicari itu biasanya harganya murah,
atau terjangkau ya. Kita coba cek di teksnya. Nah ini untuk paragraf 1 berisi informasi-informasi umum ya. Kita coba lihat, barangkali jawabannya langsung ada di paragraf pertama ya. Kita cek. Ini pasar tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya. Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi, berfungsi sebagai wahana interaksi sosial. Yang pasar untuk, nah itu yang jualannya atau yang membelinya, mereka saling berinteraksi atau antar penjual dan pembeli. Kemudian pelestarian budaya lokal. Ini fungsi pasar tradisional. Nah, kita lanjut karena yang ditanyakan bukan fungsinya ya. Produk yang ditawarkan di pasar tradisional, nah ini produk yang ditawarkan di pasar tradisional umumnya lebih beragam dan segar dibandingkan dengan supermarket modern yang menjadi daya tarik bagi banyak orang. Pasar tradisional menyediakan berbagai kebutuhan pokok, seperti buah-buahan, sayuran, ikan, dan rempah-rempah dengan harga terjangkau ya tadi saya sampaikan ya, betul deh. Jadi secara umum itu memang pasar itu harganya lebih terjangkau, tapi nggak tahu ya kondisi sekarang karena semuanya serba mahal. Hal ini mencerminkan aksesibilitas pasar tradisional bagi berbagai lapisan. Pada umumnya paling dicari oleh pengunjung di pasar tradisional. Nah, ini juga bisa menjadi alasan mengapa orang-orang itu berkunjung di pasar tradisional. Yang pertama biasanya menyediakan berbagai kebutuhan karena desainnya komplit, kemudian harganya terjangkau. Coba kita cek berbagai macam produk lokal yang tidak ditemukan di supermarket. Kalau produk biasanya ada ya, entah itu di supermarket maupun paling dari segi harganya itu berbeda. Aneka jenis bahan segar dan pakaian dengan harga yang terjangkau. Nah ini ya, aneka jenis bahan makanan segar. Nah ini ya, berbagai kebutuhan pokok seperti buah-buahan dan sebagainya. Kemudian harganya terjangkau. Ini ya, jadi alasan utama yang paling dicari oleh pengunjung itu ya ini sebetulnya karena komplit ya. Kemudian harganya terjangkau. Di supermarket juga komplit, tapi harganya tidak terjangkau bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kemudian beragam toko dan warung tidak ini ya kurang relevan. Pengalaman belanja autentik di kehidupan nyata masyarakat bukan berbagai macam produk pakaian bukan juga ya. Jadi alasan utamanya ya ini. Jadi karena komplit, kemudian serba ada, kemudian makanannya juga dari sayuran, ikan-ikan itu terlihat segar begitu ya. Kemudian yang paling penting ini ya, harganya terjangkau. Nah ini. Jadi poinnya adalah harganya terjangkau. Jadi untuk opsi B itu jawaban yang tepat untuk nomor 7. Kemudian untuk nomor 8, kelebihan dari informasi yang disampaikan tentang pasar tradisional. Nah, yang ditanyakan adalah kelebihannya ya. Keunggulan dari atau kelebihan informasi yang disampaikan tentang pasar tradisional. Nah, ini sebetulnya sudah ada di paragraf yang pertama ya, paragraf 1 sudah saya sampaikan di sini ya. Nih. Pasar tradisional selain yang pusat aktivitas ekonomi juga berfungsi sebagai wahana interaksi sosial dan pelestarian budaya. Produk yang ditawarkan, beli beragam dan sebagainya. Ya. Kemudian ini juga nih perbandingan dengan supermarket menjadi daya tarik bagi masyarakat orang. Ya. Lebih beragam dan segar. Tadi ya. Nah ini ada di paragraf pertama, itu bisa dijadikan sebagai keunggulan juga ya. Penjelasan mengenai pasar tradisional mencakup aspek ekonomi, betul. Nih ya, ekonomi. Selain aktivitas ekonomi dan budaya yang menjadikan
Nah ini budaya, pelestarian budaya yang menjadikan simbol khas Indonesia. Nah, orang-orang Indonesia itu beragam budaya, kemudian ini ya orang dianggapnya lebih unik ya orang-orang Indonesia itu. Kemudian untuk opsi B, pemaparan keunikan produk pasar tradisional tanpa menunjukkan tantangan yang dihadapinya. Ini kurang, bukan kelebihan dari kalimatnya juga itu maksudnya ke kelemahan. Penjelasan tentang pasar tradisional terlalu fokus pada pas ini juga kelemahan. Informasi dalam teks tidak relevan dengan kebutuhan ini juga. Penyebutan pasar tradisional yang terkenal di Indonesia cenderung bias kan. Ini juga kekurangan-kekurangan ya. Kalau B, C, D itu kekurangan. Karena yang ditanyakan adalah kelebihan atau keunggulan, maka jawaban yang tepat itu ada di A. Kemudian untuk nomor 9, dampak yang diharapkan jika pemerintah mendukung revitalisasi dan promosi pasar tradisi. Karena yang ditanyakan adalah dampak, biasanya dia berada di paragraf terakhir. Jadi paragraf pertama itu informasi-informasi umum dan sebagainya. Kemudian paragraf yang kedua ini tentang bagian-bagian, lokasinya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir biasanya berisi simpulan kesan ya. Nah, dampak itu biasanya ada di paragraf yang terakhir. Coba kita cek. Namun tantangan keberadaan pasar tradisional semakin besar di era modern. Persaingan dengan supermarket dan e-commerce membuat pasar tradisional perlu beradaptasi. Poinnya. Dukungan pemerintah melalui revitalisasi. Nah, ini ya dukungan revitalisasi dan promosi. Pasar tradisional sangat diperlukan agar warisan budaya ini udah dapat, budaya ini tetap lestari ya. Dengan begitu pasar tradisional tidak hanya menjadi pusat ekonomi lokal, tetapi simbol kekayaan budaya Indonesia yang berkelanjutan. Ini poin dampaknya ya. Di samping berdampak pada pusat ekonomi, diharapkan juga menjadi simbol kekayaan budaya Indonesia. Kita sesuaikan dengan opsinya. Pasar tradisional akan menjadi pusat aktivitas ekonomi. Nah ini ya tadi pusat aktivitas ekonomi lebih dominan daripada supermarket. Ini bukan ya. Pasar tradisional akan menjadi pusat ekonomi yang lebih dominan. Dampaknya bukan itu ya. Karena yang diharapkan atau dampak dari revitalisasi dan promosi itu adalah ini ya, pusat ekonomi lokal di samping pusat ekonomi tadi aktivitas ekonomi, kemudian juga menjadi simbol kekayaan budaya nih, warisan budaya tetap lestari. Coba kita cari lagi untuk opsi B. Pasar tradisional dapat tetap menjadi pusat ekonomi lokal sekaligus, nah ini ekonomi lokal, kemudian sekaligus melestarikan budaya Indonesia. Ini sudah ada dapat poinnya. Kita cek dulu untuk C dan D, E, barangkali lebih kompleks ya. Pasar tradisional akan berkembang secara alami dan bukan. Pemerintah akan menjadikan pasar tradisional sebagai satu-satunya tempat promosi, bukan juga ya. Nilai budaya yang ada di pasar tradisional akan semakin tersebar, bukan juga. Nah, karena ini ya dari tujuan revitalisasi itu adalah untuk tetap melestarikan warisan budaya. Di samping sebagai pusat ekonomi lokal. Jadi opsi B itu lebih tepat. Kemudian untuk nomor 10, berdasarkan bacaan, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk menggambarkan urutan lengkap proses sirkulasi darah dalam tubuh manusia? Baik, untuk nomor 10, tadi ya, biasanya di paragraf pertama itu informasi umum, kemudian di paragraf yang kedua ya, itu bagian-bagian. Kita langsung ke paragraf, mulai dari paragraf yang kedua ya. Karena yang ditanyakan itu adalah urutan lengkap proses sirkulasi darah. Oke, di sini ya, dalam sirkulasi peredaran darah ini sudah dijelaskan di paragraf yang kedua. Jadi kita tinggal sesuaikan saja prosesnya ya. Nih, vertikal kiri memompa darah. Vertikal kiri
darah yang kayak oksigen. Oke, vertikal kanan salah, vertikal atrium juga salah ya. Kemudian vertikal kiri, oke ini betul, vertikal kiri, darah dari tubuh, yang betul hanya satu ya di awal sudah jelas ini, berarti kemungkinan besar ya ini jawabannya ya, karena di awalnya sudah betul, sedangkan yang lainnya tidak ada pesaingnya ya, jadi kita langsung saja jawabannya itu adalah C. Oke. Nah untuk membuktikan boleh kita lanjut ya, sirkulasinya dari vertikal kiri kemudian ke dalam arteri utama atau aorta ya. Nah ini membuat darah dari kayak O2, betul di sini kayak O2. Kemudian ke dalam aorta ya betul. Darah mengalir dari jaringan kapiler dan melepas O2. Setelah itu darah mengalir dari arteri utama atau aorta ya tadi sama. Yang lebih besar, lebih kecil, atau jaringan kapiler. Ini sudah sesuai ya, jadi kita langsung saja biar tidak membuang-buang waktu juga ya. Ini soal-soal seperti ini memang diharapkan ya, jadi tidak ada pesaing di opsi yang lainnya begitu. Kemudian untuk nomor 11, mengapa manusia perlu menjaga kesehatan jantung? Oke. Mengapa alasannya? Ini biasanya ada di terakhir biasanya. Karena di paragraf yang kedua itu menjelaskan mengenai sirkulasi peredaran darah. Nah, ini di paragraf terakhir. Mengapa manusia perlu menjaga kesehatan jantung? Oke. Kita baca dari paragraf ini kalimat pertama dulu ya. Saat bernafas, CO2 keluar dari tubuh, lalu darah yang kayak O2 mengalir melalui vena pulmonalis dan atrium kiri ke vertikal kiri detak jantung. Berikutnya ini sudah mulai pembahasan jantung ya. Nah yang ditanyakan adalah jantung. Kenapa kita mesti menjaga kesehatan jantung? Dengan begitu kebutuhan pembuangan CO2 limbah lainnya dilakukan dengan baik. Jika salah satu bukan kita cari-cari sangat penting untuk menjaga. Nah ini ya, oke, sudah temu. Sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung dan paru-paru agar sistem peredaran darah tetap bekerja dengan normal, agar kebutuhan oksigen terpenuhi guna aktivitas. Jadi poinnya adalah kebutuhan oksigennya terpenuhi, kemudian melancarkan aktivitas sehari-hari begitu, terutama aktivitas tubuh. Oke, kita sesuaikan dengan opsinya. Jantung diperlukan untuk melepas, bukan jantung yang sehat berguna bagi aktivitas. Oke, ini ya. Ini sesuai. Tapi kita lihat ya, karena di opsi B ini jantung yang sehat berguna untuk aktivitas tubuh. Nah, ini penyampaiannya masih secara umum ya. Belum spesifik ke konteksnya. Jadi yang dikatakan sehat itu yang seperti apa gitu ya. Ini langsung ke aktivitasnya ya. Sedangkan di sini sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung dan paru-paru agar sistem peredaran darah tetap bekerja. Nah ini ya. Poinnya adalah sistem peredarannya itu tetap bekerja. Kemudian kebutuhan oksigennya juga terpenuhi. Nah, jadi dengan oksigen yang terpenuhi, kemudian peredaran darah yang lancar, maka akan mengakibatkan aktivitasnya itu menjadi lancar ya. Nah, kalau di opsi B itu hanya menjelaskan secara umum saja begitu. Nah, kalau misalnya yang lainnya tidak sesuai berarti insya Allah jawabannya adalah B. Tapi kalau misalnya ada yang lebih spesifik, nah berarti itu yang jawabannya yang lebih spesifik ya. O2 yang berkualitas hanya terdapat pada tubuh dengan jantung yang sehat. Karena ini tidak dijelaskan di sini ya. Kemudian agar dapat mengambil nutrisi dari zat ini juga bukan. Jantung yang sehat mengalirkan O2 segar ke dalam tubuh. Nah ini ya, jantung yang sehat akan mengalirkan O2 segar ke dalam tubuh. Nah ini lebih spesifik ya, karena dijelaskan aliran O2-nya begitu, oksigen terpenuhi, aliran ke tubuhnya ya, jadi menyehatkan ya. Ini lebih spesifik dibandingkan di opsi B ya. Opsi B.
Jadi saya putuskan untuk nomor 11 jawabannya adalah E karena lebih spesifik ya. Jadi ketika ada pertanyaan mengapa, alasan utama manusia perlu menjaga kesehatan yaitu tujuannya agar dengan jantung sehat itu dia akan mengalirkan O2 yang segar ke dalam tubuh sehingga aktivitasnya secara tidak langsung juga aktivitasnya lancar. Kemudian untuk nomor 12 menurut bacaan tujuan pendekatan ekonomi inklusif dalam pengembangan daerah transmigrasi di masa depan adalah inklusif itu ini menyeluruh. Jadi diharapkannya itu tujuan inklusif pengembangan daerah adalah apa ya? Tujuan di masa depan secara umum. Oke. Ini informasi-informasi umum biasanya ada di paragraf yang pertama. Kita baca sepintas ya. Ekonomi inklusif. Nah ini ya. Pendekatan ekonomi inklusif. Melalui kerjasama sektor melakukan strategi bisa mempercepat pembangunan di luar Pulau Jawa. Strategi ini bertujuan mempercepat memanfaatkan potensi daerah sebagai motor penggerak. Secara jangka panjang ini jangka panjang berarti secara tidak langsung ini juga menjelaskan masa depan ya. Masa depan. Program transmigrasi dapat menciptakan kawasan ekonomi baru yang berkelanjutan. Nah ini ya di Pulau Jawa. Jadi mempercepat bangunan ini jangka pendeknya, kemudian jangka panjang itu bisa jadi di masa yang akan datang ya atau masa depan. Dilalainya dengan jangka panjang menciptakan kawasan ekonomi yang baru dan berkelanjutan di luar Pulau Jawa. Oke, kita sesuaikan mempercepat pembangunan daerah potensi di luar Jawa. Di sini tidak dijelaskan daerah potensi jadi kurang sesuai. Mengembangkan wilayah desa-desa terpencil ini juga kurang sesuai. Menciptakan kawasan ekonomi baru berkelanjutan di luar Pulau Jawa. Nah ini ya. Menciptakan kawasan ekonomi baru di sini. Menciptakan kawasan ekonomi baru yang berkelanjutan di ini ya. Ini ada di paragraf pertama di kalimat yang terakhir. Secara jangka panjang ini masuk ke masa depan. Jadi ini sudah ada jawabannya, tapi kita lihat ya, tidak mendistribusikan bukan dengan IFT. Kita langsung saja untuk nomor 12 menciptakan kawasan ekonomi baru berkelanjutan di Pulau Luar Jawa sesuai dengan yang ada di paragraf pertama di kalimat yang terakhir ada di sini. Kemudian nomor 13, menurut bacaan makna kolaborasi pentahelix dalam pengembangan ekonomi daerah transmigrasi adalah kita cek kolaborasi itu kerjasama ya, pentahelix 5 kolaborasi pentahelix. Oke ya, ini ada di paragraf yang kedua, fokus pada potensi unggulan melalui kolaborasi pentahelix, yakni pelibatan berarti kerjasama ya atau koordinasi juga bisa istilah pelibatan tuh. Kemudian kolaborasi juga bisa pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta, dan media. Kolaborasi ini mendukung peningkatan sumber daya manusia unggul dan usaha digitalisasi sebagai fondasi keberhasilan program transmigrasi. Ada di sini jawabannya ya. Oke, kita cek yang sesuai di opsinya yang ada di kalimat pertama dan kalimat kedua ya. Kerjasama, oke ini kerjasama sesuai ya. Kerjasama yang melibatkan 5 pemangku, 5 betul ya. Yang pertama pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta, dan media dalam pengembangan transmigrasi ini sesuai ya yang ada di sini. Kemudian untuk opsi pembangunan transmigrasi berlanjut pada sumber daya manusia unggul ini bukan ya.
Yang ini ada di sini, cuman sebagai pondasi karena konteksnya itu ada di kalimat pertama ya. Kalimat pertama. Pengembangan wilayah transmigrasi dengan memuatkan 5 potensi alam unggulan, kolaborasi dan pembangunan. Ya, jadi kita langsung ya. Jadi opsi yang paling tepat itu ada di A, sesuai dengan kalimat pertama di paragraf yang kedua. Kemudian nomor 14 dan 15 kita akan bahas ya. Permasalahan utama yang dihadapi tokoh adalah Oke, 14 permasalahan utama yang dihadapi tokoh, permasalahan konfliknya ya. Nah, ternyata konfliknya sudah dibahas di paragraf pertama. Sudah aku mengajak ibu dan kakak berziarah, menyampaikan kabar anak bungsunya sudah lulus kuliah tepat di pusara sang bapak. Kembali ke usapan tulisan terpahat, kemudian perasaan menyesal. Permasalahan utamanya ini ya, penyesalan. Ini terus-menerus menghantam nuraniku berpikir, andai saja aku lulus lebih cepat, pasti Bapak turut bersuka cita merayakannya seperti teman-temanku yang lain. Nah, ini ya, jadi dia itu karena mungkin lulusnya terlambat begitu ya. Bukan terlambat ya, lulusnya lebih cepat mungkin sebelum ayahnya meninggal. Jadi dia bisa merayakan dengan bapaknya ya, selain ibu dan keluarganya. Jadi ada perasaan menyesal begitu. Ini permasalahan tokoh utama. Kita cek permasalahan tokoh karena tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu sehingga sang ayah tidak dapat memberikan lulusannya. Ini sesuai dengan ini ya. Kemudian kita cek lagi ya yang lainnya. Kesedihan tokoh karena merasa kurang memiliki, bukan. Penyelesaian tokoh yang memiliki pendidikan, bukan. Kecewaan tokoh terhadap, bukan juga ya. Jadi kita sesuaikan yang ada di sini. Jadi dia itu menyesal ya. Penyesalan tokoh karena tidak dapat menyelesaikan. Nah, ini permasalahan utamanya. Kemudian nomor 15, pernyataan berikut yang paling sesuai dengan isi cerpen. Nah, ini untuk nomor 15 secara rinci ya. Ringkasnya cerita di atas itu menunjukkan kondisi ya, tokoh utamanya itu dia merindukan sosok ayahnya. Nah, merindukan sosok ayahnya. Hal ini terlihat dari Nah, ini ada di sini Bapak menelepon di sore hari. Melepas penat setelah pulang kerja. Nah, ini ya kerinduan tokoh utamanya kepada ayahnya. Jadi setiap sore itu dia hari itu sama dengan hari-hari sebelumnya Bapak menelepon di sore hari. Jadi setiap hari menelepon gitu ya. Aku kembali teringat kenangan waktu mendengar suara Bapak lewat telepon. Nah, ini kenangan-kenangan yang membuat tokoh utama itu rindu begitu. Kemudian yang kedua, perasaan menyesal. Nah, ini ada di sini ya. Perasaan menyesal begitu. Kemudian sekaligus menyadari betapa besar cinta diam-diam ayahnya. Ini ya di sini ya. Watak bapak yang bersikap seolah tak acuh itu tidak peduli. Padahal ialah yang paling sering membawakan anak-anaknya di hadapan para kerabat. Nah, ini. Meskipun terlihat tak acuh, tapi memang dia bangga dengan anak-anaknya, sering menceritakan kepada kerabat-kerabatnya dengan penuh harapan, penuh cita-cita begitu ya. Oke, jadi ringkasan ceritanya itu seperti itu. Kita coba cek dulu ya, disesuaikan dengan opsinya yang sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Pernyataan berikut yang paling sesuai. Pertama, memberikan kritik sosial terhadap pilihan pendidikan dan pekerjaan era kini. Ini kurang ini ya. Menggambarkan suasana rumah dan kehidupan bukan. Menggunakan dialog panjang, bukan juga. Menyampaikan emosi kerinduan, nah itu tadi ya. Kerinduan, kemudian di sana juga ada penyesalan, kemudian ada cinta keluarga secara mendalam ya. Tadi ini banggakan anak-anaknya di hadapan
mengalir alami begitu sebagai seorang keluarga. Kemudian menampilkan konflik besar antara tokoh utama dengan keluarganya terkait bukannya. Jadi oke, kita putuskan. Nah, untuk nomor 15 itu jawabannya D karena sesuai dengan isi kutipan cerpennya. Nah, itu saja untuk literasi bahasa Indonesia 1 yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dipahami oleh teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala keliruan, kemudian ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang jelibet ya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.